Ya, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita Bapak Ibu. Hari ini kita akan masuk ke materi tentang pengembangan komunitas praktisi. Nah, materi ini tentunya sangat penting bagi kita dalam hal mempersiapkan diri untuk menjadi calon guru penggerak. Nah, materi kita diberi judul pengembangan komunitas praktisi. Nah, kita lihat untuk apa materi ini dimunculkan. Tentunya ada tujuannya. Karena itu kita mengadakan lokakarya ini. Adapun tujuan yang ingin diharapkan bahwa Bapak Ibu sebagai peserta dapat menjelaskan pentingnya dan manfaat dari komunitas praktisi baik untuk diri sendiri maupun lingkungan. Ini tujuan kita Bapak Ibu. Nah, mudah-mudahan setelah materi ini selesai, Bapak Ibu sudah siap bisa menjelaskan kepada guru lain di lingkungan sendiri maupun untuk lingkungan belajar di komunitas praktisi. Nah, oleh karena itu ada beberapa pertanyaan yang saya siapkan yang bisa Bapak Ibu menjawabnya untuk kita diskusikan dalam waktu ya lebih kurang 5-8 menit lah. Setiap orang silahkan mengemukakan pendapat masing-masing, tapi tidak boleh lebih dari 2 menit. Nah, pertanyaannya ada 3. Yang pertama, apa yang Bapak Ibu ketahui tentang komunitas praktisi? Yang kedua, apa yang biasa dilakukan di komunitas praktisi? Dan yang ketiga, manfaat apa yang Bapak Ibu dapatkan dari komunitas praktisi? Nah, ini, silahkan yang mau memberikan pendapat, boleh resen. Siapa duluan? Silahkan. Ya, Pak Permenas rupanya duluan. Silakan Pak Permenas mengemukakan pendapatnya. Oke, terima kasih Pak Dayat yang berikan kesempatan untuk saya untuk menyampaikan pendapat saya yang berkaitan dengan topik yang Bapak sampaikan. Apa yang saya ketahui dengan komunitas? Ya, seperti yang kita ketahui bahwa sebuah komunitas atau mungkin satu komunitas itu mempunyai tujuan ya untuk membantu seorang atau individu sehingga dapat mengembangkan keahlian mereka. Jadi biasanya para komunitas itu bersepakat untuk melakukan hal-hal yang baru yang mereka lakukan untuk mengembangkan apa yang mereka sudah punyai sebelumnya. Jadi menurut saya untuk nomor 3 ini manfaat bagi saya dari praktisi-praktisi, tentunya praktisi itu kan orang-orang yang mungkin mempunyai keahlian yang spesifik. Jadi sangat bermanfaat bagi saya kalau umpamakan saya mengikuti sesuatu event-event yang di dalamnya ada praktisi-praktisi, apalagi praktisi-praktisi yang sangat expert. Ya bisa, berarti saya bisa meneladani, bisa saya mengikuti dan mengejawantahkan apa yang saya dapatkan. Demikian Pak Dayat, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Permenas. Apakah Bapak juga anggota suatu komunitas? Ya, kalau dikatakan komunitas, saya memang komunitas yang saya ikuti adalah futsal. Demikian Pak Dayat. Ya. Saya Pak izin. Saya Pak Jidayat. Terima kasih. Jadi intinya Pak Acep. Pak Ya, Acep, silakan. Ya, untuk kalau menurut saya komunitas praktisi itu kan tadi yang lebih intinya ke betul kata Pak Menas, jadi sekelompok individu yang memiliki semangat ataupun kalau menurut saya semangat yang sama atau tentang praktik yang akan dilakukan atau ingin melakukannya lebih baik lagi sehingga sering melakukan interaksi secara rutin seperti itu, Bapak. Oh ya, terima kasih. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Acep berhubungan benar-benar dengan yang disampaikan oleh Pak Parmenas. Intinya bahwa komunitas praktisi ini adalah kumpulan orang-orang yang punya keahlian khusus, orang-orang yang punya kepentingan bersama, kira-kira seperti itu ya. Mungkin berikutnya bisa ditambahkan tentang manfaat. Tadi
Pak Parmenas juga sudah mengemukakan manfaat. Mungkin ada yang menambahkan? Silahkan. Saya Pak. Bu Biden atau Pak Irawan? Ya, saya Pak. Ya. Ya, terima kasih Pak. Manfaat yang didapat dari komunitas praktisi ini, saya manfaatnya mendapatkan pengalaman Pak, bekerja sama atau berkomunikasi dan berkolaborasi dengan rekan-rekan lainnya. Jadi mendapat pengalaman Pak. Mendapat pengalaman misalnya gitu ya. Bu Biden bisa melengkapi? Ya, setuju Pak. Selain saya mendapatkan pengalaman, saya juga mendapatkan sahabat, saudara dalam komunitas itu yang saling mendukung, saling melengkapi satu dengan yang lain secara positif dan terbuka. Seperti itu. Ya, terima kasih. Nah, itu kalau kita bicara tentang komunitas praktisi. Nah, sementara Bapak Ibu, kita juga semua termasuk adalah praktisi. Berarti kan ini kita juga ada dalam komunitas praktisi. Tentu komunitas kita adalah praktisi pendidikan. Nah, berarti kira-kira kalau di komunitas praktisi pendidikan, kira-kira Bapak Ibu kan sudah pasti jadi anggota komunitas. Misalnya kalau di SMA ada yang namanya MGMP. Kalau di SD ada namanya apa? KKG kalau nggak salah ya? Ya. Ya, KKG. Nah, biasanya yang dilakukan di komunitas pendidikan itu kira-kira apa sih biasanya yang dilakukan? Termasuk juga mungkin manfaatnya buat kita. Ya, ini mungkin ada yang mau menanggapi. Ya, saya Pak Dayan. Oh iya, silakan Pak Parmenas. Ya, ketika kita membentuk komunitas atau komunitas seperti yang sudah Bapak sampaikan tadi, pasti ada tujuan yang kita capai, ada goal yang kita capai. Tentu komunitas apa yang kita ikutin, dan itu yang kita lakukan adalah yang berkaitan dengan komunitas itu. Seperti yang saya katakan tadi, saya ikut komunitas futsal. Tentu yang kami bicarakan dalam komunitas itu yang berkaitan dengan futsal. Demikian Pak Dayan, terima kasih. Oh iya. Saya tambahkan, Pak. Terima kasih. Ya, silakan. Seperti kami menambahkan, silakan. Ya, terima kasih. Seperti kami di komunitas IGTK, sehingga kami guru-guru TK bersama-sama bagaimana caranya untuk pendekatan atau mendampingi anak didik secara terbuka dan memerdekakan. Di sana di komunitas itu kami belajar bersama-sama, bersharing bersama untuk kemajuan bersama mendampingi anak didik. Begitu, Pak. Ya, terima kasih. Ya, Bu Biden lebih spesifik lagi. Nah, selanjutnya mungkin dilengkapi oleh Pak Irawan. Silakan Pak Irawan. Ya, baik. Terima kasih Pak. Apa yang saya mau sampaikan ternyata sudah disampaikan oleh Pak Parmenan. Jadi saya setuju Pak. Setuju yang mana nih? Apa yang tadi disampaikan bahwa ini masih tentang pengalaman. Ini ya Pak. Yang kedua. Boleh yang kedua, boleh yang ketiga. Atau bahkan dihubungkan dengan komunitas kita sebagai pendidik. Saya Pak. Oh iya, saya boleh, Pak Acep duluan Pak. Ya silakan. Ya, tadi terkait dengan Ibu Piden dan Pak Parmenas, tadi apa yang biasa dilakukan di komunitas praktisi, khususnya di saya, misalkan KKG MH Tamrin, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Nah, yang biasa dilakukan adalah yang pertama biasa ada pendampingan pembuatan soal HOTS, ada pendampingan bagaimana menulis RPP 1 lembar, kemarin ada yang RPP yang berorientasi pada literasi numerasi. Jadi disitulah tempat bagaimana komunitas para pendidik itu bisa saling berbagi, saling memberikan bimbingan, saling memberikan bantuan, dan juga kami bersama-sama ingin bisa untuk berupaya melakukan kegiatan positif yang utamanya ke penumbuhan dan juga pengembangan profesi khususnya di guru. Nah, manfaatnya banyak. Yang pertama itu tadi sebagaimana yang dikemukakan oleh Pak Parmenas, jadi kita lebih banyak tahu, lebih banyak bisa berkolaborasi, bisa lebih banyak berinteraksi, dan juga lebih banyak mengetahui segala segmen terkait dengan pembuatan RPP 1 lembar, pembuatan
soal host, dan juga hal itu juga saling membantu satu sama lain karena tidak bisa bekerja sendiri, tidak bisa kita sendiri stuck di situ, tapi kita sambil melakukan kontribusi juga dan juga menerima apa yang memang dikatakan oleh ataupun apa yang dicita-citakan atau ditujuan oleh komunitas tersebut. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ini waktunya tinggal 5 menit lagi Pak Dayat. Saling melengkapi sehingga semakin lengkap lah, bahwa yang namanya komunitas praktisi ini intinya adalah kumpulan orang-orang yang punya kepentingan yang sama, tujuan yang sama, lalu saling berbagi dalam rangka melengkapi yang kurang. Intinya kan seperti itu ya, termasuk juga komunitas pendidikan. Di dalamnya berarti terdapat praktisi-praktisi pendidikan, ada dari guru, dari dosen, dari ilmuwan lain, dari ahli lain, yang intinya adalah bagaimana memberdayakan komunitas ini untuk lebih bermanfaat, menambah pengetahuan, menambah pengalaman. Begitu ya, Bapak Ibu? Sepakat nggak? Sepakat, Pak. Ya, benar, Pak. Ya. Tapi Pak Dayat, tinggal 4 menit lagi. Silakan. 4 menit lagi, Pak Dayat. Oh ya, terima kasih Pak Parmenas yang sudah mengingatkan bahwa kita masih punya waktu 4 menit. Mungkin ada yang masih mau mengemukakan pendapat, silahkan. Saya Pak Haji, bahwa silakan. Ya, jadi dalam komunitas ini juga untuk bertukar pengalaman, begitu sharing di komunitas itu saling mengadakan studi banding atau field trip lah. Artinya misalnya kayak komunitas PKG begitu. Itu silaturahmi atau studi banding dengan ke tempat PKG wilayah lain untuk saling sharing dan mengambil praktik baiknya Pak Haji, Pak Dayat. Ya, terima kasih Pak Irawan. Ya, bahwa yang namanya komunitas praktisi itu tidak semata-mata diam di tempat, bisa saja saling mengunjungi dalam rangka berbagi tadi. Rupanya kita ingin berbicara banyak, ingin diskusi lebih banyak, hanya waktulah yang tidak memungkinkan. Oleh karena itu, dari hasil pembicaraan ini, saya atau kita bisa membuat dari hasil ruang diskusi tadi, kita bisa membuat suatu kesimpulan. Nanti kesimpulan ini boleh Bapak Ibu kembangkan, boleh tambah, boleh kurangi. Bahwa yang namanya komunitas praktisi adalah sekelompok individu yang memiliki semangat dan kegelisahan yang sama tentang praktik yang mereka lakukan dan ingin melakukannya dengan lebih baik lagi dengan berinteraksi secara rutin. Karena itu ada pertemuan rutin. Nah, kemudian kita lihat karakteristik komunitas praktisi. Jadi bisa suatu komunitas itu dikatakan komunitas praktisi apabila memiliki syarat berikut. Yang pertama, domainnya adanya kesamaan atas hal yang dianggap penting oleh anggota. Jadi harus ada kesamaan tersebut. Yang kedua, komunitas adanya norma aturan sosial yang disepakati oleh anggota. Jadi harus ada aturan. Dan yang ketiga, praktiknya adanya pengetahuan yang dikembangkan, dibagikan, dan dipelihara sebagai hasil dari kegiatan komunitas praktisi. Lalu kita persempit dengan komunitas kita sebagai guru, bahwa komunitas praktisi guru memberikan wadah bagi para guru untuk belajar dan berpartisipasi dalam pengembangan diri mereka. Ini hasil catatan yang bisa kita berbagi. Atau mungkin ada yang mau menambahkan juga boleh, silahkan. 1 menit lagi Pak Haji. Ya, terima kasih. Ada yang mau menambahkan Bapak Ibu? Atau kita sepakat dengan ini? Sepakat. Ya, kalau sepakat, ya inilah Bapak Ibu pertemuan kita untuk hari ini. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi di lain waktu, di lain kesempatan, dalam materi yang mungkin berbeda. Dari saya, akhirnya saya mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Sampai jumpa pada kesempatan yang lain. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat tanpa obat. Amin. Boleh mau dipoto dulu nggak? Silakan. Biasanya ibu-ibu yang suka moto. Ya. Silakan. Bu Fiden foto dulu dah.
Siapa foto ya? 1, 2, 3. Udah. Ya, terima kasih. Sampai jumpa. Waalaikumsalam.